Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga kita insya Allah dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita semua, Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Marilah kita senantiasa berusaha dengan maksimal, dan marilah kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketiga itu merupakan kunci sukses Muslim di era kompetitif dan disruptif. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di tengah dunia yang terus berubah dengan sangat cepat, penuh tantangan, terutama dalam bidang teknologi, ada persaingan global yang sangat dahsyat, dan hari-hari kita penuh dengan ketidakpastian. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu, yakni tidak lupa akan kunci sukses umat Islam, yakni ada 3 kunci sukses bagi umat Islam. Doa yang ikhlas. Umat Islam harus senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh dengan keikhlasan. Yang kedua, umat Islam harus pandai-pandai berusaha dengan maksimal. Dan yang ketiga, umat Islam harus senantiasa bertawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 4 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin ada sebagian orang yang lupa bahwa doa adalah senjata. Sebagian orang menganggap doa itu biasa-biasa saja. Sebagian orang menganggap doa itu hanyalah pelengkap. Padahal Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin.
Kalau kita seorang mukmin, maka kita betul-betul mengandalkan doa kita. Tapi kalau kita lupa dengan doa kita, doa hanya sebagai pelengkap, maka hati-hati, jangan-jangan itu adalah bagian dari kelemahan iman kita. Apa itu doa? Doa adalah talabul aun wan nasr wal hidayah minallahi ta'ala. Doa adalah meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berdoa? Karena itu adalah tawasulul abdi ma'a rabbih fi kullil awqat. Doa merupakan hubungan komunikasi antara seorang hamba terhadap Tuhannya di setiap waktu dan kesempatan. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita merasa bahwa tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya, dan tanpa hidayah Allah kapan saja sebagai manusia bisa tergelincir. Maka doa ini luar biasa kedudukannya di dalam agama Islam. Silah, apa itu silah? Silah itu adalah senjata. Apa itu senjata? Al-wasilah allati yastakhdimuhal insan lid-difa an nafsihi fil ma'rifah. Yakni alat yang digunakan oleh manusia untuk membela dirinya dalam keadaan perang. Jadi setiap hari, setiap waktu hakikatnya kita ini senantiasa berperang. Kita ini senantiasa ada dalam pertempuran yang sangat luar biasa. Litahqiqi ahdafihi, untuk mencapai tujuan-tujuannya. Setiap hari kita berusaha mencapai tujuan-tujuannya. Wa himayatihi minal adza, dan menjaga dari hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi doa ini merupakan tameng bagi seorang umat yang beriman. Siapa itu mukmin? Mukmin adalah asy-syakhsul ladzi yu'minu billah, orang yang beriman kepada Allah, wa yathiqu bihi, dan dia kokoh kepada Allah, wa ya'tamidu alaihi, dan dia senantiasa berpegang, dan dia senantiasa tidak pernah bisa lepas fi jami'i umurihi, dari segala urusannya. Ketika seorang senantiasa sangat bergantung kepada Allah, itulah disebut dengan seorang yang beriman. Apa makna dari hadis ini? Adalah bahwa doa huwa al-wasilah, doa adalah alat awil adat allati ya'tamidu alaihal mu'min, yang digunakan oleh seorang mukmin lidifa'an nafsihi, untuk menjaga dirinya, wa talabul himayah, dan meminta penjagaan, wan nasri, dan pertolongan, wat taufiq, dan petunjuk minallahi ta'ala. Kama anna silah wa wasilatul jundi lil himayah wal hujum. Ini adalah bahwa betul-betul doa ini adalah senjata yang sangat ampuh. Maka kadang-kadang kita harus betul-betul hati-hati kalau seandainya kita berdoa tetapi doanya itu doa yang tidak baik, atau kita mendapatkan doa-doa buruk dari orang lain, karena itu adalah senjata. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini luar biasa kedudukan doa di dalam Islam, karena dia adalah pengakuan akan kelemahan dan penghambaan total kepada Allah. Kalau manusia diminta itu kesal, tetapi Allah semakin diminta semakin senang.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah usaha yang maksimal adalah bentuk kesungguhan. Jadi urutannya doa dulu baru usaha. Itu orang yang beriman. Jangan usaha dulu baru berdoa. Jadi doa usaha tidak boleh berhenti, karena usaha itu adalah bagian dari bentuk kesungguhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya surat An-Najm, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia upayakan. Kalau dia ingin pintar, harus berupaya untuk belajar. Kalau dia ingin kaya, dia harus berupaya mungkin berbisnis, bekerja. Kalau dia ingin sehat, berupaya untuk berolahraga. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dan Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, minta pertolonganlah kepada Allah dan janganlah lemah. Jadi kita harus senantiasa berusaha sekuat tenaga, sesuai kemampuan kita, semaksimal mungkin, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja jelas. Ini yang harus kita tanamkan. Di samping kita terus berdoa, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, di awal, di tengah, berakhir, tetapi juga kita tidak boleh melupakan usaha. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga adalah tawakal adalah puncak keimanan. Jadi seorang yang beriman itu pasti bertawakal kepada Allah. Seorang yang beriman itu pasti tidak stres. Kenapa? Karena seorang yang beriman itu pasti dia memiliki satu karakter tawakal, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah berusaha, maka kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Dia akan senantiasa berserah diri kepada Allah. Tapi jangan juga kita bertawakal tapi tidak ada usaha. Itu namanya konyol. Bertawakal tidak ada usaha namanya itu menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau bertawakal tetapi kita lupa berdoa, itu juga adalah menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah menyebutkan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut thair taghlu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya manusia itu hatinya tawakal, kalau betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki. Jadi jangan khawatir, kita berusaha, kita berdoa, kita bertawakal, Allah akan berikan rezeki, itu dijamin. Sebagaimana burung ketika pagi hari dia dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Jadi manusia juga begitu. Kita perlu belajar kepada burung. Kadang-kadang kita itu terlalu takut akan esok hari, terlalu takut akan hari ke depan, sehingga seringkali kita bertanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang kamu makan nanti kalau ayah tidak ada? Kita lupa yang diajarkan oleh Nabi Yakub dan nabi-nabi yang lainnya. "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan engkau sembah setelah aku nanti tiada? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir adalah mengintegrasikan 3 pilar ini di era modern. Zaman ini zaman digital, jangan zaman disrupsi.
Maka keberhasilan seorang muslim tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi juga dia harus punya strategi dan integritas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia merubah apa yang ada di dalam jiwanya. Ini menarik, ada seorang penafsir yang mengatakan ini terjemah yang selama ini ada cenderung tidak tepat. Yang tepat adalah sehingga mereka merubah jiwa mereka. Jadi kalau kita ingin merubah masyarakat kita, yang dirubah adalah jiwanya dulu. Yang dirubah adalah spiritualnya. Maka banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berusaha, banyak-banyaklah bertawakal. Maka kalau seandainya itu dilakukan, maka seorang muslim, suatu masyarakat muslim akan menjadi suatu masyarakat yang maju di era modern. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak pernah lupa untuk berdoa sebagai harapan. Kita juga tidak pernah lupa berusaha sebagai komitmen, dan kita bertawakal kepada Allah agar kita dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ada liman asaa bi dukhulil jahannam ma'wan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'an jami'i sahabatil qarabatir rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa wazihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bi nuratil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.